Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Arazi dari kelompok Atom. Kami akan menjelaskan tugas kelompok tentang bahasa pemrograman assembly pada microcontroller 8051. Berikut ini ada anggota dari kelompok Atom. Ada Helmi Arazi, saya sendiri, Leonardo Kevin, dan Suryanoto Negoro. Langsung saja pada program instruksi nomor 1. Di sini ada ORG 500H. Fungsinya ini untuk memulai program pada alamat address 500. Nah, pada alamat 500 ini ada data 1 yang define byte nilai 28 desimal. Data 2 define byte data biner, dan ini kalau diubah ke desimalnya ini sebesar 53, besar 53, dan data ini di define byte 39 heksadesimal. Nah, ORG 510H ini dia memulai lagi program pada alamat 510, dan isinya itu ada data 4 yang define byte, kan ada tanda kutip, jadi dia define byte karakter, dan itu 2591. Nah, ORG 518 ini dia memulai lagi program pada alamat address 518. Isinya itu ada data 6 yang define byte karakter my name is Joe. Nah, program ini nih dia tidak ada opcode atau operation code. Jadi hanya memindahkan data ke memori saja. Oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, kita lihat memorinya dengan cara virtual MCU dan klik show code memory. Kita langsung lihat alamat 500. Nah, sesuai kan? Di sini kan dia mulainya pada alamat 500. Nah, nilai desimal 28 tadi itu kalau diubah ke dalam data heksadesimal, dia akan mempunyai nilai atau data 1C. Dan data biner itu jika diubah ke heksadesimal akan berubah menjadi 35, dan desimalnya tadi 53. Dan data 39 heksadesimal. Nah, data-data heksadesimal ini jika dikonversi atau diubah ke dalam bentuk ASCII karakter, di mana 28 atau 1C heksadesimal ini akan mempunyai karakter titik, dan 35 heksadesimal ini akan mempunyai karakter 5, dan 39 mempunyai karakter 9. Nah, pada alamat address 510 ini kan define-nya itu karakter 2591 di sini. Nah, di sini ada informasi datanya itu dalam bentuk heksadesimal, di mana 2 itu 32, 5 itu 35, 9 itu 39, dan 1 itu 31. Dan pada alamat address 518 ini kan di sini ada 510, 520. Jadi dia ada di tengah-tengah ini, perpotongan 518. Di sini ada M. M ini dalam heksadesimalnya itu 4D. Y itu 79. N itu 6E. A itu 61, dan seterusnya, tinggal mengurutkan hingga ke E yang merupakan 65 dalam heksadesimalnya. Oke, mungkin itu jadi program nomor 1. Kita langsung ke yang nomor 2. Sini program nomor 2-nya. Count EQ10. Nah, EQ ini fungsinya itu dia itu untuk menjabarkan sebuah konstanta, di mana label data yang terhubung dengan EQ itu akan mempunyai nilai yang konstan. Jadi dimanapun label tersebut muncul, maka nilainya itu akan tetap atau konstan. Nah, ORG 0 ini dia memulai program itu pada alamat address 0. Move A, count ini tadi memindahkan isi count yang konstan 10 ke variabel A. Jadi nanti di A sini dia akan mempunyai nilai desimal 10. Move RI, R1,20H ini dia mengisikan register R1 dengan data 20 heksadesimal.
Kalau di desimal itu dia 32. Nah, add A, R1, jadi dia menambahkan variabel A dengan register R1 dan hasilnya itu disimpan pada variabel A. Tadi kan A itu 10 ditambah 10 desimal ditambah 32 desimal. Jadi nanti hasilnya itu di sini 42 desimal. Oke. Terus here. Here ini dia fungsi here di sini tuh untuk mendeclare jam, short jam. Jadi dia jenis unconditional. Jadi tanpa syarat. Nah, jamnya itu ke fungsi dia sendiri, fungsi here ini sendiri. Jadi dia akan jam terus ke sini. Nah, short jam ini dia punya range relative address dari min 128 atau sampai plus 127 instruksi. Nah, di N ini fungsinya untuk mengakhiri dari program. Oke, langsung saja kita simulasikan. Oke, kita simulasikan per step saja agar bisa melihat setiap perubahan yang terjadi setiap variabel registernya. Nah, di sini kan move A, count. Jadi mengisi variabel A dengan nilai konstan 10. Nah, di sini bisa dilihat nih. Di sini ada 10 desimal udah berubah, dan mengisi move R1,20H, jadi mengisi register R1 dengan 20 heksadesimal atau 32 desimal. Nah, di sini bisa dilihat 20 heksadesimal, 32 desimal. Di sini juga bisa dilihat juga nih addressnya kan tadi mulainya di 0 ya. Sini kan ada nih register R1 ini udah berubah 20 heksadesimal. Dan sekarang add A, R1, jadi menambahkan variabel A dengan R1, dan hasilnya itu sesuai 42 tadi, 32 tambah 10, 42. Nah, pas sampai fungsi jam sini, dia akan terus melakukan jam. Jika kita jalankan programnya secara full, dia tidak akan kemana-mana. Dia jadi tidak akan sampai ke instruksi N. Dia akan tetap di sini, walaupun waktunya itu terus berjalan. Dan nilai terakhir atau variabel terakhir itu juga nggak akan berubah. Di sini A tetap 42. Jadi dia tidak akan berhenti, programnya tidak akan berhenti, terus melakukan jam yang tak terbatas atau infinity. Oke, sekian itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Suryanoto. Terima kasih. Selanjutnya, saya Surya akan menjelaskan mengenai register banks di microcontroller 8051. Perlu diketahui, pada microcontroller 8051 memiliki kapasitas sebanyak 256 bytes memori RAM yang dibagi menjadi dua, yaitu 128 bytes untuk special function register dan 128 bytes untuk general purpose memory. Di sini terlihat ada sebuah gambar. Ini merupakan gambar dari general purpose memory yang memiliki memori sebanyak 128 bytes. 128 bytes memori di general purpose memory dibagi menjadi 3 segmen. Yang segmen pertama digunakan untuk register bank yang dialokasikan sebanyak 32 bytes. Segmen kedua digunakan untuk bit addressable RAM yang dialokasikan sebanyak 16 bytes. Dan segmen terakhir digunakan untuk scratchpad RAM yang dialokasikan sebanyak 80 bytes. Pada kali ini, saya akan memfokuskan ke register bank. Register bank di microcontroller 8051 dibagi menjadi 4. Yang masing-masing jumlah register di tiap bank berjumlah 8. Dimulai dari R0 hingga R7. Pengamatan pada register bank di microcontroller 8051 dimulai dari 0 hingga 32. Pada bank 0, pengamatan dimulai dari 0 hingga 7. Pada bank 1, pengamatan dimulai dari 8 hingga 15. Begitu juga seterusnya.
Bagaimana jika kita ingin menggunakan bank tanpa menggunakan pengalamatan yang sudah bernilai fix ini, tetapi dengan menggunakan register? Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan PSW 4 dan PSW 3. Di sini terlihat ada tabel yang menyesuaikan penggunaan bank. Pada status normal, PSW 4 dan PSW 3 bernilai 0. Jika kita mengaktifkan PSW 4, maka dia akan bernilai 1 dan bank akan diubah menjadi 2. Jika kita meng-high-kan PSW 3, maka dia akan bernilai 1 dan bank akan switch ke bank 1. Begitu juga dengan bank 3. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh untuk penggunaan dari bank. Di sini terdapat instruksi move yang menggunakan register. Misalnya pada register 0, dia menginput data 99 dan pada R1 dia menginput data 85 dan terakhir pada R5 dia menginput data 12. Selanjutnya kita akan memulai program untuk mengecek bagian mana yang akan berubah ketika program dijalankan. Misalkan kita step sebanyak 1 kali. Di sini terlihat ada perubahan pada register 0. Register 0 yang awalnya 0 sekarang menjadi 99. Dan di sini terlihat pada pengalamatan 0 berubah menjadi 99. Jika kita step lagi, program akan menginstruksi R1. Di sini terlihat R1 yang awalnya 0 sekarang menjadi 85. Dan pada pengalamatan 1 bernilai jadi 85. Kita next lagi, dia akan menjalankan instruksi yang ketiga yaitu R2. Di sini terlihat dari 0 dia berubah menjadi 3F. Dan di sini terlihat di pengalamatannya berubah menjadi pengalamatan 2 berubah menjadi 3F. Begitu juga seterusnya sampai habis. Dia akan berubah sesuai dengan instruksi yang terdapat di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh di halaman 31. Di contoh ini, instruksi tidak menggunakan register lagi, melainkan dia langsung menggunakan pengalamatan fix dari register. Di sini terlihat program memberikan instruksi pengalamatan di 00 yang memasukkan input 99. Mari kita coba jalankan. Kita next kali. Program akan menyelesaikan instruksi pertama yaitu 00 yang diberikan input 99. Maka terlihat di R0 berubah dari 0 menjadi 99 dan di pengalamatan 0 berubah dari 00 menjadi 99. Selanjutnya jika kita next lagi, program akan menyelesaikan instruksi di 01 yang memberikan input 85 dan kita dapat melihat di R1 berubah dari 0 menjadi 85. Begitu juga dengan pengalamatan di 1 dari 00 berubah menjadi 85. Begitu juga dengan seterusnya hingga instruksi terakhir yaitu di 05. Dapat dilihat di instruksi terakhir pengalamatan di 05 yang memberikan input 12. Di sini terlihat di R5.
yang berubah dari 00 menjadi 12. Selanjutnya kita masuk ke halaman 32. Di contoh di halaman 32, program mulai menggunakan PSW untuk mengubah bank, men-switch bank. Pada program ini, dia meng-high-kan PSW 4. Dapat dilihat di tabelnya, jika kita mengaktifkan PSW 4, maka posisi bank yang awalnya dari 0 akan di-switch ke bank 2. Jika kita jalankan programnya, kita next sekali, kita next lagi. Nah, di sini dapat dilihat instruksi kedua, yaitu R0 yang di input 99. Di tampilan di sini R0 tetap berubah dari 0 menjadi 99, tapi pada pengalamannya dia tidak masuk ke pengalamatan yang awal, melainkan pengalamatan di bank kedua yang awalnya. Di sini dapat dilihat di 010 berubah dari 00 menjadi 99. Jika kita next lagi, sesuai instruksi, pada R2 akan diinput pada R1 akan diinput 85. Di sini berubah dari 00 menjadi 85, dan di sini dapat dilihat di 0x1 di 0x11 yang berubah jadi 00 dari 00 menjadi 85, bukan di 0x01. Begitu juga jika kita next terus sampai akhirnya di R5 akan berubah 12 karena di input. Terus di sini dapat dilihat di yang berubah yaitu di 0x15, bukan di 0x05. Sekian penjelasan mengenai register bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai push dan pop di microcontroller 8051. Push di 8051, awalnya ia akan memerhatikan stack pointer dari pengalamatan instruksi terakhir digunakan. Di sini dapat dilihat stack pointer terakhir yang digunakan yaitu 07. Setiap kali push dilakukan, stack pointer akan diincrement. Push sekali, increment sekali, push 2 kali, increment 2 kali, dan juga seterusnya. Push di sini berfungsi untuk menyalin data dari push register yang dituju ke stack pointer terakhir. Misalnya tadi ketika sebelum di push stack pointer 7 dan setelah di push stack pointer 8. Jadi misalkan kita push 3, maka data akan disalin dari register 3 ke stack pointer terakhir yaitu 8. Misalkan kita push 2, maka akan masuk ke 09 sesuai dengan stack pointer terakhir. Begitu juga dengan pop. Pop akan melihat stack pointer terakhir yang digunakan. Misalnya tadi stack pointernya 9, maka kita jika kita pop 2, maka dia akan melihat data di 9 dan menyalinnya ke register 2. Mari kita coba lihat contoh soal. Di sini saya sudah menyalin program di halaman 34, 35, dan 36. Mari kita lihat halaman 34 terlebih dahulu. Pada halaman 34 terdapat instruksi yang pertama yaitu move R6, move R1, dan move R4. Jika kita jalankan, dia akan menginput data pada R6, R1,
dan R4. Pada saat dia ingin di push 6, dia akan melihat stack pointer terakhir pada instruksi yaitu 07, dan ketika dia akan melakukan push berarti stack pointer 8, maka dia akan masuk ke register 8. Datanya akan masuk ke register 8. Selanjutnya dia akan melihat yang dituju yaitu push 6. Di push 6 berisi 25, maka di 8 akan diisi dengan 25. Begitu juga dengan push 1 dan push 4. Dia akan melihat data 1 dan data 4 sesuai dengan stack pointer. Selanjutnya pada halaman 35, ini program ini menunjukkan pop. Pada pop, awalnya dia akan melihat instruksi juga, instruksi terakhir. Di sini terlihat terakhir yaitu stack pointer 10. Pada program pop menulisnya pop 3. Berarti pada stack pointer terakhir dia akan menyalin datanya dan akan mengkopinya ke register 3. Begitu juga dengan pop 5 dan pop 2. Dia akan menyalin data di stack pointer terakhir, misalnya di pop 5, dia akan menyalin di data terakhir 9 yaitu 12, dan pada pop 2 di sini register 2 dia akan menyalin datanya itu 25. Kita masuk ke contoh soal halaman terakhir yaitu halaman 36. Di sini pada awal program dia menginstruksi stack pointer 5F. Jika kita menginstruksi di awal, maka pada program stack pointer akan berubah menjadi 5F. Di sini dapat dilihat perubahannya 5F. Dan jika kita menginput data setelah kita instruksikan stack pointer jumlah 5F, dia akan masuk ke selanjutnya. Misalnya di sini R2 25. Kita lihat 5F. Berarti di sini. Nah, jika kita masukkan 25, dia akan masuk ke sini di 0x60. Kita lihat. Nah, ketika di push, dia akan masuk ke sini. Kita push lagi, push 1, dia akan mengambil data di awal yaitu 12 dan akan masukkan ke sini 61. Begitu juga dengan yang terakhir yaitu 4. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.